Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dowell Anime. Kali ini Mimin akan melanjutkan alur Return of the Mad Demon terbaru. Tak lupa Mimin ucapkan terima kasih buat yang udah setia nungguin Mimin upload. Dan gak usah berlama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Di awal scene diperlihatkan, saat Jaha dan Isum sedang bertemu, Ilsum bertanya, "Apa yang telah terjadi pada saudaraku?" Jaha pun menjawabnya, "Tentu saja sudah kubunuh." Ilsum berkata, "Saudaraku, mati di tangan seorang pelayan sepertimu." Dia nampaknya sangat marah sekali, dan muncul urat kemarahan di wajahnya. Kemudian Jaha berkata, "Ya, dia memutuskan untuk mengunjungiku. Dia memerintahkan orang untuk menggali lubang. Saat aku memutuskan untuk membunuhnya, Ilsum pun nampaknya sudah tidak bisa menahan amarahnya lagi. Dia pun berniat untuk menghajar Jaha." Dia berkata, "Berhenti mengatakan omong kosong." Dia menyerang Jaha, namun nampaknya Jaha menahannya dengan mudah. Ilsum terpental jauh ke belakang. Dia nampaknya sangat terkejut, karena dia kalah dalam hal energi internal. Jaha pun berkata, "Mengingat seberapa terkenal dirimu, kau jauh lebih lemah dari yang kukira." Ilsum nampaknya bertanya-tanya, bagaimana ini bisa terjadi? Anak ini hanyalah pelayan dari penginapan lokal sampai beberapa hari yang lalu. Jaha pun bertanya kepada dia, "Kenapa? Apa kau ragu? Jika tidak, kalau begitu aku akan maju." Ilsum nampaknya terkejut. Dia pun berniat untuk menahan serangan dari Jaha. Mereka pun beradu kekuatan. Namun nampaknya Ilsum tidak bisa menahan serangan dari Jaha dan dia terpental ke belakang dengan sangat keras dan menghantam dinding sampai remuk. Ilsum pun merasakan kesakitan. Dia pun mengeluarkan banyak cairan merah. Dia bertanya-tanya, "Bagaimana kau menggunakan teknik seperti itu?" Jaha pun mencekik leher Ilsum. Jaha bertanya, "Kenapa? Apa tidak apa-apa bagi bajingan sepertimu untuk berlatih teknik? Dan buruk jika pelayan seperti itu berlatih. Kau lemah, meskipun bertahun-tahun memerintah di desa ini. Dan bagaimana kau memutuskan untuk menggunakan mata pencaharian orang lain untuk keuntungan pribadimu? Kau benar-benar lemah." Jaha pun langsung membanting Ilsum, yang membuat bangunan tersebut bergetar hebat, seperti akan roboh. Para bawahan dia pun bertanya, "Tanya apa yang telah terjadi?" Para bawahan pun datang. Kemudian Jaha berkata, "Berisik, apa yang bisa kalian lakukan? Jika kalian tiba setelah tuan kalian meninggal, pemimpin Black Cat Union telah berubah pikiran, dan telah memutuskan untuk menunda pembentukan sekte di dalam prefektur Iliaan. Karena aku telah memutuskan untuk menggunakan Chou sebagai contoh. Jika ada yang memutuskan untuk mempertanyakan keputusan yang dibuat tentang membuat sekte, ketahuilah bahwa inilah yang akan terjadi pada kalian." Nampaknya para bawahan Ilsum sangat ketakutan. Mereka pun menyingkir dari jalan Jaha. Jaha berjalan dengan sangat santainya. Namun ada beberapa bawahan yang menyadari bahwa dia adalah pelayan penginapan Jaha. Para bawahan itu bertanya-tanya apakah itu benar dirinya. Dan nampaknya Jaha pun jujur, "Ya, aku memang si pelayan itu. Memangnya kenapa?" Nampak para bawahan yang sangat marah sekali. Jaha berkata, "Apa kalian marah sekarang karena kalian tahu bahwa aku seorang pelayan? Jika ada orang yang ingin mengikuti Ilsum ke neraka, majulah ke sini. Aku akan mengirimu padanya." Salah satu bawahan pun bertanya, "Kenapa kau membunuh Tuan Ilsum?" Jaha menjawabnya, "Apa bajingan itu punya alasan bagus untuk membunuh orang di sekitar sini?" Dan Jaha pun meninggalkan tempat tersebut. Kemudian scene beralih ke tempat penginapan Jaha. Sung Tai pun bertanya kepada Jaha, "Saya pikir Anda pergi untuk membunuh Ilsum. Kenapa Anda kembali begitu cepat?" Jaha pun menjawabnya, "Dia sudah mati. Aku rasa kau bisa tetap bertahan meskipun kau melakukan kejahatan." Namun Sung Tai tidak percaya. Dia berpikir bahwa Jaha telah berbohong. Kemudian Jaha berkata, "Jika kau tidak percaya, periksa sendiri saja sana." Sung Tai terkejut karena hanya beberapa saat sejak dia pergi, dan dia terlihat dalam kondisi sempurna bahkan setelah membunuh Ilsum. Bagaimana keparat ini menjadi sekuat ini dalam waktu sesingkat itu? Pikir Sung Tai dalam hati. Jaha pun berkata, "Pastikan untuk membersihkan sebelum kau pergi. Dan bersihkan penginapan saat kau berada di sana." Sung Tai sangat marah karena disuruh untuk bersih-bersih. Namun dia juga takut. Jadi dia berniat untuk membersihkannya terlebih dahulu. Kemudian diperlihatkan Jahe yang sedang berlatih sambil bersantai di dalam ruangannya. Dia berpikir,
Dia menjadi lebih kuat lebih cepat dari yang dia duga. Dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Pun melakukan kultivasi, dan diperlihatkan keesokan harinya, banyak para warga yang bertanya. Tanya, benarkah Ilsu mati? Ada cerita yang mengatakan, kalau pelayan di penginapan Jaha membunuhnya. Mereka nampaknya bertanya-tanya, itu tidak mungkin. Di mana si pelayan itu? Aku belum melihatnya untuk sementara waktu. Apa menurutmu dia juga mati? Namun Sung Tai yang mendengar gosip tersebut hanya tersenyum, dan pergi meninggalkan tempat tersebut untuk datang ke penginapan Jaha. Kemudian diperlihatkan Jaha yang telah selesai menaklukkan Land of Wood. Dia telah mendekati Land of Darkness. Bahkan jika dia telah mencapai ini kehidupan masa lalunya, kecepatan dan kedalaman pemahamannya terlalu cepat dan dangkal, dan dia percaya bahwa dia yakin bisa menjadi lebih kuat dari kehidupan masa lalunya. Nampaknya kamar Jaha sangat berantakan. Itu pasti karena semua kotoran yang mengalir keluar dari tubuhnya. Saat dia berpindah dari Land of Wood ke Land of Darkness, nampaknya tubuh Jaha jauh lebih murni dari sebelumnya, dan ruangan tersebut nampaknya mengeluarkan bau yang tidak sedap. Saat Sung Tai masuk ke penginapan tersebut, dia merasakan bau yang sangat busuk. Apa yang telah terjadi di sini? Dan tiba-tiba Jaha pun muncul. Sung Tai sangat merasakan bau yang amat busuk dari Jaha. Dia berkata, apa Anda buang kotoran di dalam penginapan? Nampaknya Jahat sangat marah sekali, dan Sung Tai pun meninggalkan tempat tersebut. Karena tidak kuat bau yang amat busuk, kenapa kau buang kotoran di kamar Anda sendiri? Baunya sangat mengerikan. Sepertinya itu bukan hanya sekali perkataan. Sung Tai pun membuat Jaha sangat marah. Nampak diperlihatkan Sung Tai yang muter-muntah di depan penginapan. Kemudian Sin pun beralih. Diperlihatkan Jaha yang sedang berendam di sebuah ruangan. Dia nampaknya sangat senang dan nyaman telah berendam di tempat ini. Dan diperlihatkan waktu sebelumnya, saat Sung Tai dan Jaha sedang berada di penginapan Jaha. Sung Tai berkata, pergi dan mandi sana. Jangan dekati aku. Jaha nampaknya sangat marah sekali. Namun nampaknya Jaha telah dibawa oleh Sung Tai ke tempat bordir Plum Blossom. Nampak diperlihatkan saat dia sedang berendam, dia didatangi oleh seorang wanita, yaitu Chae Hyang. Jaha bertanya, kenapa kau di sini? Kemudian dia menjawab, aku di sini untuk membantumu mandi. Aku datang ke sini karena kakak Sung Tai menyuruhku melakukannya. Jika kau tidak ingin melakukan apa-apa, setidaknya aku akan menyekamu setelah selesai. Namun Jaha menjawabnya, tidak apa-apa, kau tidak perlu datang lagi. Aku akan memberitahu Sung Tai tentang ini juga. Jadi kau tidak perlu khawatir. Dan kau tidak perlu melakukan ini lagi. Aku sudah memberitahumu, kau bukan pelacur yang menjual tubuhnya, tapi host yang menyapa orang. Jadi aku berharap kau tidak bertindak seperti host. Nampaknya Jaha sangat marah, karena Sung Tai terus menyuruhnya melakukan hal-hal yang bahkan tidak kuminta. Chae Hyang pun berterima kasih, dan berkata, tentang apa yang terjadi sebelumnya, aku ingin minta maaf. Jaha pun memaafkan hal tersebut, itu semua masa lalu. Kemudian Chae Hyang bertanya, kudengar kau kuat, kenapa kau memutuskan untuk dipukul saat itu? Jaha menjawab, aku perlu dipukuli untuk memiliki alasan untuk balas dendam. Saat balas dendam seorang pria, 10 tahun belumlah terlambat. Nampaknya Chae Hyang terkejut dan terdiam. Jaha pun kembali melanjutkan berendamnya. Dia berpikir, beraninya mereka mencoba menggunakan kecantikan mereka. Hal-hal seperti kecantikan seorang wanita tidak bekerja melawanku. Dan diperlihatkan masa depan sebelumnya. Petinggi demonik sebelumnya berkata, alasan kenapa menggunakan wanita untuk melawanmu tidak berhasil. Apa karena kau tidak menyukai wanita normal, yang kebanyakan orang anggap cantik? Itu sebabnya mereka harus menggunakan orang lain dan itu gagal. Ini adalah fakta yang semua orang sudah tahu. Jaha pun sangat kesal ketika memikirkan orang itu. Kemudian tiba-tiba masuk ke dalam, dan berkata, ini gawat, ada kebakaran. Kemudian Jaha berkata, kenapa kau begitu takut dengan api kecil? Sung Tai berkata, api terlihat dari tempat Anda. Jaha pun nampaknya terkejut. Kemudian Sin beralih ke penginapan Jaha, nampak diperlihatkan penginapan tersebut yang telah terbakar hebat. Ada beberapa orang yang sedang membakar tempat tersebut. Orang-orang tersebut mengancam para warga. Dengarkan baik-baik. Mulai sekarang aku pribadi akan membunuh siapapun yang membantu atau menyembunyikan pelayan Jaha. Apa kalian mengerti?
dia adalah Sampyung. Namun tiba-tiba, ada seorang yang berkata, "Makam saudaramu ada di belakang penginapan. Apa kau pikir itu ide yang baik untuk menyalakan api, bahkan tanpa mengambil mayatnya?" Dan Sampyung sangat kesal. Siapa itu? Nampaknya orang yang berkata adalah Jaha sendiri. Dia pun menampakkan wujudnya di hadapan Sampyung. Namun Sampyung tidak mengenalinya. "Siapa kau?" Kemudian Jaha berkata, "Kau berani membakar tempatku dan mengatakan itu. Apa yang salah denganmu?" Jaha nampaknya sangat marah sekali. Dan Sampyung pun terkejut karena Jaha berani menampakkan dirinya. Dia berkata, "Kau bajingan pelayan itu. Apa yang terjadi dengan pelayan bajingan ini?" Nampaknya Sampyung membawa pembunuh bayaran. Dia adalah Sanbai. Sunbai berkata, "Jadi, kau memberitahuku bahwa kau membawaku ke sini untuk membunuh seorang pelayan." Sanbai nampaknya sangat marah karena hanya disuruh membunuh seorang pelayan. "Bukankah kau mengatakan bahwa saudara-saudaramu akan mendirikan sekte di dalam prefektur Iliang? Namun kau berusaha keras hanya karena seorang pelayan belaka. Dan kau masih berpikir untuk mendirikan sebuah sekte." Orang itu nampaknya meremehkan Jaha. "Jika aku harus mengayunkan pedangku karena pelayan belakang, seluruh dunia murim akan menertawakanku. Bunuh dia dengan tanganmu sendiri." Sampyung ketakutan. "Jika keterampilanmu seburuk itu, dan kau tidak bisa mengurus orang pelayan, aku percaya bahwa bergabung dengan saudaramu akan menjadi pilihan terbaikmu." Kemudian Jaha pun berkata, "Ya, itu benar. Kau harus memiliki akal sehat. Berhentilah membuat orang lain melakukan pekerjaanmu. Lawan aku sendiri. Kita akan bertarung sehingga yang kalah mati di dalam api." Sanbai pun berpikir, nampaknya pelayan itu memiliki ego yang besar, dan Sampyung pun akhirnya menyetujuinya. Kemudian Sanbai pun akan menjadi saksi dalam pertempuran ini sampai mati. Mereka berdua pun bersiap untuk bertarung. Sampyung bertanya-tanya dalam hati, bagaimana saudara-saudaraku kalah dari pelayan sialan ini? Dan Jaha pun berpikir, bajingan ini pintar. Meskipun sepertinya dia memberi Sampyung kesempatan untuk bertarung, dia sebenarnya mencoba mengukur kemampuanku. Nampak mereka berdua yang sedang bersiap bertarung. Sampyung bertanya kepada Jaha, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau hanya diam? Tarik pedangmu." Namun Jaha menjawabnya dengan santai, "Aku tidak perlu menggunakan pedang untuk berurusan dengan orang-orang sepertimu." Perkataan Jaha pun membuat Sampyung sangat marah sekali. Dia pun langsung menyerang Jaha. Namun Jaha dengan mudahnya menghindari serangan tersebut. Dan dia berniat untuk memukulnya dengan tangan kosong, yang membuat Sampyung terkena pukulan tersebut dan terlempar ke belakang. Namun Jaha berkata, "Berhenti bereaksi berlebihan. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan penuhku." Sampyung sangat marah sekali kepada Jaha. Dia kembali menggunakan pedangnya untuk menyerang Jaha. Namun Jaha menghindarinya dengan sangat mudahnya. Dia malah menangkap tangan dari Sampyung. Jaha berkata, "Kau sangatlah lemah. Saudara yang mendahuluimu juga sangat lemah. Sepertinya yang terbaik adalah jika kalian semua tidak bisa kembali ke desa." Dan Jaha pun merebut pedang dari tangan Sampyung. Dan Jaha pun menebas tubuh Sampyung, yang membuat Sampyung langsung meninggal. Orang-orang yang melihat pun terkejut, karena dia mampu mengurus Sampyung semudah itu. Apa itu benar-benar pelayan penginapan Jaha? Apa yang telah terjadi? Jaha sangat marah sekali karena penginapannya telah dibakar. Kemudian Sanbai berkata, "Itu pertunjukan yang bagus. Aku dapat mengatakan bahwa kau memiliki beberapa keterampilan. Selama sesuatu terjadi, aku akan segera menemuimu." Nampaknya orang itu pun berniat meninggalkan tempat tersebut. Namun Jaha berkata, "Mau pergi kemana kau keparat?" Orang itu pun namanya sangat marah karena Jaha berani menghentikan dirinya. Jaha berkata, "Berhenti bermain-main denganku. Aku tidak peduli siapa kau. Jika aku tahu dan melihat siapa yang mencoba membunuhku dan membakar penginapanku, apa kau pikir aku akan bersikap baik dan biarkan mereka lewat tanpa mengatakan apapun?" Nampaknya orang itu berniat untuk kabur. Jaha pun kesal, dan dia pun langsung melesat ke arah orang tersebut. Orang itu pun berniat untuk mengeluarkan serangannya ke arah Jaha. Namun Jaha dengan santainya menangkis serangan tersebut, dan orang itu pun langsung tertebas pedang Jaha. Dan chapter kali ini pun berakhir ya guys. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Nantikan chapter selanjutnya hanya di Dowell Anime.
Mimin bakal upload kira-kira 3 chapter per hari ya guys. Kalau Mimin lagi fit, Mimin bakal upload juga cerita-cerita yang lainnya guys. Jadi tungguin uploadan selanjutnya. Dan jangan lupa buat komentar, like, dan subscribe. Terima kasih ini yang udah setia nungguin Mimin. Terima kasih guys ya. See you, bye-bye.